Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Alisha di sini ya untuk memilih kartu. Sebelumnya Alisha sapa untuk semua sahabat Alisha yang di luar sana, semoga dalam keadaan sehat. Terima kasih yang selalu setia ya di channel Alisha, dan yang baru datang selamat datang ya di channel Alisha Tarot. Oke. Kali ini Alisha akan mengajak memilih kartu kembali ya. Tema kartu kita kali ini adalah apakah si dia menyembunyikan sesuatu. Oke. Sebelumnya Alisha ingatkan, ini hanyalah sebuah readingan. Apapun yang Alisha sampaikan nanti tolong disikapi dengan bijak ya. Bijak-bijaklah menyikapi setiap perkataan Alisha di sini. Oke. Alisha akan sediakan filenya ya. Apakah si dia itu menyembunyikan sesuatu atau tidak? Oke. Alisha mau minta maaf kalau yang masuk ke WhatsApp mau personal reading, kalau di Alisha tanggapi secara slow, Alisha minta maaf ya, karena Alisha juga ada kesibukan di luar itu ya. Maaf responnya agak slow. Dan Alisha juga minta maaf jika di dalam personal reading ya, kalau yang sudah pernah personal reading sama Alisha, mungkin kata-kata Alisha ada yang kurang berkenan dan menjelaskan mungkin begitu lugas. Alisha minta maaf kalau Alisha gak suka ya menutupi sesuatu. Kalau memang A ya Alisha akan sampaikan A, kalau memang B Alisha akan sampaikan B di sini. Oke. Apakah si dia menyembunyikan sesuatu atau tidak? Di sini Alisha sudah menyediakan 3 file. Kalian boleh ya memilih file nomor 1, nomor 2 atau nomor 3 di sini, atau mengikuti ketiganya, karena energi seseorang tidak harus ada di file 1, file 2 dan di file 3. Bisa saja energi kalian tertukar di file-file yang lain. Oke. Sebelum memilih kartu silakan berdoa ya dengan keyakinan kalian masing-masing di sini. Alisha selalu akan memakai simbol biar mudah saja diingat ya. Memilih simbol yang mana gitu ya. Yang pertama ada simbol siung, yang kedua Alisha akan memakai arlojinya Alisha saja ya. Nih, Alisha ada arloji. Dan yang ketiga di sini ada jantung putih ya. Aku kasihkan di sini sekarang Alisha membuat 3 file ya. Silahkan dipilih sesuai intuisi kalian, file mana yang menurut kalian pas di hati kalian gitu ya, atau boleh mengikuti ketiganya. Oke. Salam santun untuk kalian ya sebelumnya. Alisha akan mulai saja dengan file yang nomor 1 di sini. Dengan siung. Sorry ya, Alisha masih batuk. File 2 dengan arloji. File ketiga ada dengan jantung putih. Apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak di sini? Bayangkan wajah seseorang yang kalian tuju. Apakah itu mantan kalian atau pacar kalian ya? Kalian yang tahu itu. Tujukan kepada seseorang yang memang benar-benar kalian tuju di luar sana. Oke. Alisha akan mulai saja dengan file yang nomor 1, yaitu ada siung ya, dengan lambang siung. Di sini Alisha akan singkirkan dulu. Oke. Di sini terlihat tenang banget ya. Terlihat tenang banget energinya di sini. Tidak ada apa ya yang diginikan di energi ini. Bersikap tenang dan mengikuti sesuai dengan ininya, arusnya, keheningan ya. Lebih hening di sini yang aku lihat. Apakah dia itu menyembunyikan sesuatu atau tidak ya? Sekarang
aku lihat ya, dari energi cintanya sih kalian tuh hening ya. Apakah ada mungkin sekarang yang lagi off atau menanti suatu suatu kepastian ya, apakah suatu jawaban, atau kalian ada yang memang benar-benar lagi bingung dengan perasaan kalian sendiri, bener nggak sih apa yang aku putuskan gitu. Ya, dari energinya sih fine aja ya, nggak ada masalah. Dari energinya ya, di sini dari energi aja ya. Pertama yang aku lihat kalian lebih kayak hening, artinya mungkin di antara kalian ada yang mungkin hubungannya saat ini diam ya, diam dan berusaha untuk ini mencari jalan keluar. Di sini yang aku lihat ya, dari energinya bingung juga sih, ini diamnya ini diam gimana gitu loh modelnya. Apakah ini diamnya ini diam ingin memutuskan sesuatu, apa diamnya ini karena ada orang lain energi cinta ini, atau mungkin sudah kayak suatu kebosanan. Iya. Apakah ada energi yang baru? Di sini yang aku lihat ya. Ini energi cintanya dan ini energi dia. Energi dia yang terlihat ada suatu janji. Ya, ada suatu janji. Mungkin yang dia berikan kepada orang lain mungkin ya, yang aku lihat di sini. Dan itu menyebabkan energi dia ke kalian ini ya, bercampur. Yang aku lihat artinya bercampur begini, kadang ngerasa kalian itu kadang diperlakukan spesial, kadang enggak gitu. Jadi kalian tuh bingung, dibuat bingung sama hubungan ini gitu, sama sikap dia yang juga kadang seolah-olah menempatkan kalian di suatu tempat spesial. Kadang ditempatkan di tempat yang maksudnya kayak enggak dianggap gitu. Jadi kalian tuh bingung. Makanya kan tadi energinya seperti itu yang aku lihat. Kayak ada kesunyian. Mungkin kalian sendiri yang lebih punya energi ini ya, berada dalam sepi, sunyi ya, kayak enggak ada teman gitu ya. Kenapa kok dia bisa seperti itu ya? Apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak? Yang di sini aku lihat energinya dia sendiri memang dia itu kayak membentuk suatu janji ya, suatu janji. Kalau ini bukan janji kepada kalian, mungkin janji kepada orang lain ya, yang di luar sana ya. Apakah dia itu sedang mencintai seseorang ya? Karena yang aku lihat juga di sini keluar kartu
orang yang tidak pernah puas. Ya, orangnya diam, tapi mencari mangsa yang aku lihat. Ya, tidak cukup cuman satu. Dia selalu menunggu waktu yang tepat untuk gini egonya dia sendiri ya. Ngerti ya maksudnya Alisa? Ini Alisa singkirkan. Kenapa kok bisa jadi seperti itu? Dan kalian berusaha di sini untuk bersikap baik-baik aja, ya. Padahal yang di sini dia sesuatu yang baru. Kalau tidak resonate, berarti ini bukan readingan untuk kalian ya. Ini berarti readingan untuk yang lain. Sesuatu yang baru. Now begin. Jadi paham ya, dia menyembunyikan sesuatu atau enggak dari pembacaan kartu tarot ini, paham ya maksudnya Alisa? Ini nyambung ya, sesuatu yang baru, pembaharuan ya. Dimana mungkin dia ngerasa kayak menemukan seseorang yang dia cari gitu. Kenapa jadi energinya dia kok kayak pasif dan tenang-tenang aja ke kalian gitu ya. Apa yang dia sembunyikan? Mengikat suatu janji kepada orang lain. Yang Alisa lihat di sini ya. Nah, di sini kalian menginginkan suatu yang namanya keadilan. Kalian berusaha keras banget ngubungin dia, kalian stuck sendiri di sini akhirnya. Kalian sakit sendiri di sini. Ini energi kalian. Ini energi dia, nih. Kalian menuntut perasaan kalian itu mendapatkan suatu keadilan, iya. Ya, kalian nggak pantas diginiin gitu. Kalian akhirnya stuck sendiri ya. Kalian berusaha untuk yang aku lihat di sini bersikap bijaksana. Yang aku lihat dari kondisi ini. Ya, yang aku lihat kalian berusaha itu. Dan yang aku lihat emang kalian berpikir ini ya, dia mampu membahagiakan kalian, begitu yang aku lihat ya. Untuk yang milih file nomor 1, memang ya, kalian itu kayak merasa
ini sih, lebih menuntut gimana nih perasaan kalian sendiri gitu ya. Kadang merasa sakit, stuck sendiri, merasa sunyi, kok dia berubah gitu. Apa yang terjadi? Apakah dia menyembunyikan sesuatu di sini? Ya, karena ada orang baru, orang lain intinya ya. Kalau nggak ada orang baru ya orang lama di sini intinya. Yang mungkin lebih dulu mungkin dia janjikan apa, entah ini ya. Akhirnya nanti dia akan merasa impian dia itu sia-sia akhirnya nanti. Yang terlihat di sini kalian yang lebih merasa tersakiti di sini yang aku lihat. Nggak balance ya. Orang sudah diperlakukan begitu, sudah dikasih sayang segitunya, perhatian segitunya, masa kurang sih pikiran kalian seperti itu. Tapi yang aku lihat memang tipenya dia memang seperti ini, diam-diam ya, diam-diam tapi menghanyutkan. Yang aku lihat diam-diam menghanyutkan, menyakitkan. Ya, akhirnya kalian sendiri di sini yang sakit. Berusaha keras kalian untuk mendapatkan pembalasan, maksudnya balasan perasaan dari dia. Tapi kayaknya kok dia sendiri nggak ini banget ya, nggak mau ngerti gitu loh. Ini ya, terlihat di sini dari kartunya. Lakukan suatu perubahan di dalam percintaan kalian. Kalau kalian memang merasa disakiti oleh orang ini, buka hati pada yang lain kan bisa ya. Ini ya, lakukan perubahan pada kehidupan cinta kalian. Kalau cinta ini menyakitkan, tidak ada kepastian. Dan setiap orang berhubungan kan pengennya ada kepastian di sini. Ya, aku tuh mau dibawa kemana gitu ya, mau dijadikan istri atau mau dijadiin tunangan atau gimana gitu. Ujung-ujungnya semua orang pengen hubungan itu ke arah yang namanya serius, yaitu married. Ya, endingnya pengennya ke suatu pernikahan. Kalian inginkan ini dengan orang yang seperti ini saat ini ya. Jadi kalian tuh jatuhnya apa? Jatuhnya kalian itu pingin perasaan kalian itu terbalas dengan yang benar. Dia memperlakukan kalian dengan benar. Tapi toh pada kenyataannya kalian akan mendapatkan di sini yang namanya lelah. Ya, karena karakter dia ini memang seperti ini, tidak akan pernah puas. Oke. Hanya ini aja yang bisa Alisa sampaikan. Alisa meminta maaf jika di dalam readingan Alisa berbicara terlalu ini ya. Karena Alisa sampaikan ya apa yang Alisa gini kan. Alisa minta maaf ya jika dalam readingan ada kata-kata Alisa yang kurang tepat atau menyinggung atau bikin malah mood nggak enak banget gitu ya. Oke, kalau tidak resonat berarti ini bukan readingan untuk kalian. Di bawah enjoy aja ya. Oke, salam santun untuk kalian yang memilih file yang nomor 1. Kalau kalian ingin suatu perubahan dalam kehidupan kalian, ambil tindakan ya. Pakai hati nurani kalian, pakai intuisi kalian dan pola pikir yang benar. Kalau suatu hubungan cuman menyakitkan atau toxic, cuman mendominasi, itu bukanlah suatu hubungan. Yang namanya suatu hubungan bisa mengerti satu dengan yang lain dan tidak mendominasi satu dengan yang lain, tapi saling memahami ya, saling memberi. Oke, yang di sini terlihat lakukan perubahan cinta dalam hidup kalian ya, berarti tindakan, lakukan tindakan. Oke,
Salam santun untuk kalian. Semoga ya untuk yang milih file nomor 1 dipertemukan dengan orang-orang yang memang benar-benar bisa menerima kalian apa adanya. Karena mencari seseorang yang tulus itu butuh waktu dan proses. Oke, Alisa sekarang ke file yang nomor 2. Hai, Assalamualaikum. Untuk yang milih file nomor 2 yaitu dengan arloji, ya, cinta jarak jauh ya sayang. Di sini energi cinta jarak jauh, LDR kah, beda kota, beda negara, atau beda keyakinan. Tetap semangat ya. Walaupun perasaan rindu tak terobati, kelihatan banget nih dari energi cintanya. Perasaan rindu nggak terobati, harus nahan rindu juga ya. Mungkin ini LDR ya, sehingga harus melewati fase-fase dimana kalau yang namanya rindu tidak bisa diobati saat ini, karena ada jarak, ada juga waktu ya yang tidak memungkinkan yang aku lihat di sini ya. Jadi perasaan campur aduk di sini, kangen iya, cemburu iya, aku lihat energi di nomor 2 ya. Campur aduk, cemburu, kangen, sering banget bertengkar karena masalah-masalah kecil. Oke, aku lihat energi dia. Apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak di sini ya. Kalian nomor 1 tadi hening ya. Ya, karena dia menemukan orang-orang yang baru, mungkin dia menemukan dunia baru, biasa seperti itu. Energinya masih aktif banget, kuat banget ikatan dengan kalian di sini. Yang aku lihat. Ya, ikatannya kuat banget, perasaan juga dalam banget yang aku lihat, walaupun LDR. Untuk yang LDR ya, nih aku tarik tadi. Ada juga janji-janji ya, janji-janji yang dia ucapkan di sini seiring dengan berjalannya perasaan dia ya, perasaan dia yang terus berjalan ke kalian, dan janjinya juga ngikuti di sini yang aku lihat. Apakah janji akan datang, janji akan menikahi kalian nih di sini ya. Ada yang aku lihat, apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak di sini. Sorry ya, Alisa memang masih sedikit batuk di sini. Kalau seandainya dia lagi diam atau lagi ada masalah dengan kalian, dia diam gitu ke kalian, yang aku lihat sih dia lebih membatasi dirinya aja ya, membatasi dirinya aja. Yang aku lihat membuat pagar untuk dirinya aja, mungkin untuk ini ya, untuk hubungan kalian sendiri juga yang aku lihat di sini. Karena perasaannya yang Alisa lihat ke kalian tuh dalam gitu, bener-bener perasaan dia gitu. Walaupun mungkin aku lihat dari energi cintanya itu jauh, dari orang yang jauh,
tapi dia berusaha untuk menepis ini ya, pikiran dia sendiri, pikiran kalian sendiri, yang maksudnya kayak nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin kita akan bisa sama-sama gitu, tapi dia bisa menepis itu semua di sini yang aku lihat ya. Dia bisa menyeimbangkan perasaan dia sendiri di sini, dan dia juga berusaha untuk menepis itu semua ya, menepis perasaan dia bahwa apa yang dia pikirkan atau yang kalian sangkakan itu bisa terjadi. Maksudnya keajaiban itu bisa terjadi. Dia ingin membuka pikiran dia sendiri dari suatu apa ya, yang Alisa bilang, dari tertutupnya pikiran dia yang tadinya berpikir nggak mungkin gitu ya, tapi kali ini dia berusaha untuk membuka pikiran dia bahwa semua bisa terjadi, semua saja mungkin gitu ya. Dia akhirnya menata energi baru ya, untuk intinya untuk datang ke kalian di sini yang aku lihat ya, memperbarui energi dia sendiri, cara pola pikir dia sendiri yang tadinya mungkin dia anggap salah ya. Dia anggap salah karena sudah berpikiran yang kayak tadinya kayak enggak ada harapan atau apa gitu, tapi dia berusaha untuk menepis itu ya, dan memperbarui energi dia di sini, memperbarui energi dia di sini ya, dan pola pikir dia yang menurut dia kemarin-kemarin itu salah ya. Apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak di sini yang aku lihat. Memang ini sih ada pilihan ya, ada pilihan yang dia lihat gitu, tapi yang aku lihat dianya itu lebih maju ke arah kalian gitu. Yang aku lihat memang banyak pilihan, banyak lawan jenis yang suka sama dia, banyak cinta yang maksudnya ini menginginkan dia gitu. Cuman dia sendiri kayak membuat pagar ya, untuk dirinya sendiri ya, untuk kebaikan dia sendiri, mungkin juga untuk hubungan kalian ke depannya. Dia lakukan itu ya. Memang banyak sih yang suka sama dia yang aku lihat di sini ya. Itu yang membuat kalian tuh kadang ada sedikit pertengkaran yang aku lihat, kesalahpahaman gitu ya. Dan di sini kalian di sini termasuk disuruh sabar juga ya ngadepi situasi ini yang aku lihat ya, disuruh sabar juga ngadepin situasi ini, dimana memang dia itu banyak yang suka gitu ya. Jadi kalian itu berusaha dituntut untuk sabar. Mungkin kalau dari segi waktu yang aku lihat, kaliannya itu lebih merasa kayak di ini ya, diabaikan, apa karena dia sibuk atau apa gitu ya. Yang aku lihat dia memang berusaha untuk bangkit dari finansialnya di sini ya, finansialnya di sini yang aku lihat berusaha menyeimbangkan kembali secara finansial, karena dia punya angan-angan ke sini ya, suatu pernikahan yang aku lihat. Makanya tadi kan dia berusaha untuk menepis pikiran itu, karena dia lagi memperbarui pola pikir dia yang kemarin-kemarin seolah nggak ada keberanian ya untuk berpikir bahwa dia bisa dengan kalian ya. Dan di sini kalau dibilang dia menyembunyikan sesuatu,
sebenarnya sudah tidak perlu disembunyikan lagi. Ini sah-sah saja sebenarnya dia ya, kalau ada yang lebih dari satu, maksudnya pilihan lebih dari satu gitu. Mungkin ada seseorang yang di luar sana yang mendekati, itu iya, ada yang mendekati dia gitu ya. Cuman dia sendiri bikin kayak suatu benteng untuk dirinya dia dan untuk hubungan dia. Dia tahu kok ya. Cuman di sini kalian, jadi hal-hal itu yang bikin kalian ribut, karena cemburu itu yang kalian bikin ribut di sini. Sebenarnya di sini disuruh sabar ya, karena dia juga sibuk membangun secara finansial. Di sini nggak ada sih yang ditutup-tutupi, yang dia maksudnya lebih mempunyai orang lain di ini kalian, selain kalian itu nggak ada. Yang aku lihat dia juga bukan orang yang tipe tebar pesona ya, seperti yang tadi terlihat di file 1, bukan seperti itu, tapi dia orang yang lebih membentengi dirinya dan menjaga hubungan dan komitmen dia sendiri yang saat ini, dan lebih memperbaiki pola pikir dia. Tidak ada yang dia sembunyikan di sini. Kalau ada yang mendekati dia itu memang iya ada, cuman dia sendiri sudah punya benteng. Bagus ya, punya benteng untuk dirinya sendiri. Dia bisa menjaga komitmen dia sendiri. Jadi nggak ada yang dia sembunyikan di sini, karena dia kalau kekurangan waktu dia memang bekerja di sini ya, bekerja melakukan suatu perubahan untuk suatu yang memang dia inginkan, pernikahan entah dengan kalian nanti ini yang aku lihat ya. Nggak ada di sini yang namanya dia berniat untuk menjalin hubungan dengan yang lain. Kalau didekati sama orang lain iya, cuman dia sudah seperti yang Alisa bilang tadi, tidak usah mengulang kata, sudah tahu maksudnya Alisa ya. Jadi energi kaliannya sendiri sih yang agak ribet, curigaan ya. Kalau dianya sih enggak, dia lebih sibuk dengan pekerjaan dia, dengan cita-cita dia di sini ya, menyeimbangkan finansial dia untuk suatu kehidupan yang lebih baik yang aku lihat di sini. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini untuk yang memilih file nomor 2 di sini. Ya, tidak seperti yang di file nomor 1 tadi. Berhubungan dengan orang yang tidak pernah puas. Tidak pernah puas dengan satu orang ya. Nih ya, memang sekarang lagi ini berada di titik ini ya, masalah karir dianya ya. Jadi kalau sikap dia gimana-gimana gitu nggak ada ya di ini ya, di kamus dia, karena finansial aja sih yang mempengaruhi hubungan kalian di sini. Apakah kekurangan waktu atau apa, dia kurang romantis jadinya ya. Namanya orang lagi pusing ya, mikirin finansial dan karirnya, otomatis kehidupan asmara itu juga berpengaruh ya, karena emosional seseorang itu kan juga dia nggak punya kehidupan cinta aja, kehidupan dia yang normal juga kan ada ya yang harus dia penuhi. Jadi tidak ada yang disembunyikan, memang pure lagi membangun karir dia ya, membangun finansial dia, nggak ada yang diginikan. Oke, salam ya untuk yang memilih file nomor 2. Jadi berpikir positif saja di sini, sabar ya, karena memang kalian sedikit berubah jadi posesif jadinya dengan keadaan yang seperti ini ya, apalagi LDRan kalau seandainya ini LDR. Oke, tetap semangat untuk yang memilih file nomor 2. Memang hubungan cinta kalian ini untuk saat ini lagi dipengaruhi oleh
finansial ya. Itu sangat berpengaruh di sini yang aku lihat, lagi ada di pengaruh itu sekarang. Jadi ya pasang surutnya menyangkut itu ya. Semoga cepat membaik keadaannya. Kalau yang ada masalah di sini yang memilih file nomor 2 ya. Alisa minta maaf jika dalam readingan ada kata-kata Alisa yang kurang tepat secara penyampaian di sini. Sekarang Alisa ke file yang nomor 3. Halo yang memilih file nomor 3 ya. Yang memilih file nomor 3 tadi ya. Oke, yang tadi yang milih file nomor 3 ya. Di sini energi cintanya dengan jantung putih tadi ya. Energinya kalian itu ya ada di suatu titik yang mana yang aku lihat dibilang ketergantungan, bukan juga ya, namanya kita sayang sesama seorang pasti bukan ketergantungan namanya ya. Ada seorang yang menyerahkan hatinya penuh ya, mendapatkan hati yang penuh ya dari seseorang yang aku lihat. Apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak? Di sini memang kalian tuh dibilang ketergantungan nggak mungkin, karena namanya orang mencintai kan bukan ketergantungan namanya ya. Tapi lebih dibilang mungkin perasaan kalian tuh memang sudah kalian serahkan sama seseorang ya, energinya. Penyerahan secara utuh ya, penyerahan hati secara utuh kepada orang yang kalian sayangi. Oke, semoga terbalas juga dengan seperti itu energinya. Kita lihat energi dia, apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak di sini. Kalian menyerahkan hati kalian memang benar-benar pure ya kepada orang ini, dan energi orang ini ke kalian memang sih kadang pasang surut ya, yang aku lihat ada pasang surutnya yang aku lihat. Cuma di sini dia itu energinya ke kalian tuh mampu membuat kalian itu kayak bisa membawa kalian itu ke yang lebih, perubahan yang lebih baik ya, mungkin secara emosional bisa jadi ya, karena energinya dia itu di balik pasang surutnya dia ke kalian membawa perubahan yang dimana yang aku bilang tadinya kehidupan kalian tuh kayak penuh, dibilang kalau menjalani kehidupan tuh kalian itu kayak merasa sulit, berat. Tapi setelah ini orang datang, kalian tuh kayak punya harapan sama orang ini. Makanya dari itu dari energi cintanya yang aku lihat kalian bukan ketergantungan, tapi lebih menyerahkan hati kalian sepenuhnya pada ini orang. Dan dia sendiri, orang ini sendiri yang aku lihat mampu membuat kalian itu berubah ya. Mungkin yang tadinya kayak kalian itu kayak berada dalam suatu kegelapan atau apa, tapi di sini dia berusaha untuk menyingkirkan itu semua ya. Walaupun yang aku lihat di sini dia berusaha berusaha untuk
memahami kalian, ya. Walaupun kadang dibilang pasang surut itu sikap dia atau perasaan dia, kadang ingin menyerah, kadang ingin maju, di sini yang aku lihat, ya. Cuman yang aku lihat memang iya di dalam situasi ini dia membawa perubahan kehidupan kalian, ya. Menyingkirkan yang namanya rasa trauma-trauma kalian, rasa yang tadinya kalian begitu nggak percaya dengan seseorang, tapi orang ini datang seolah-olah menjanjikan sesuatu di sini yang aku lihat, ya. Dan dia berusaha untuk, yang aku lihat, memahami kalian di sini, ya, berusaha untuk menempatkan dirinya sendiri berada di posisi kalian. Artinya apa? Dia menanamkan ulang semuanya, ya. Dia merombak ulang cara pikir kalian di sini yang aku lihat, ya, tentang yang tadinya tidak percaya dengan seseorang, tentang yang tadinya tidak mau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memasuki kehidupan kalian. Tapi orang ini benar-benar seperti cerminan diri kalian sendiri, ya, yang aku lihat. Seperti cerminan diri kalian sendiri. Dia datang membawa suatu yang namanya perubahan, ya. Dan mengubah pola pikir kalian juga di sini, membawa kegembiraan untuk kalian di sini yang aku lihat. Makanya kalian nggak salah juga sih menyerahkan hati kalian sama dia, gitu. Apakah dia menyembunyikan sesuatu atau tidak di sini? Aku lihat dari tarot satunya, ya. Lihat dari kartunya di sini sih dia nggak ada, ya, yang namanya dia menyembunyikan sesuatu atau apa di sini. Jika memang terjadi, maksudnya di sini kayak ada waktu yang berkurang kepada kalian di sini, keraguan itu hanya dari segi finansial aja. Nggak ada yang namanya orang lain atau apa di sini. Memang karakternya dia aja seperti ini, ya. Karakternya aja dia mungkin kelihatan sedikit kaku, sehingga kaliannya itu sedikit merasa sakit gitu, ya. Kadang dengan pembicaraan dia mungkin yang kurang pas menurut kalian di sini, ya. Ya, yang aku lihat nggak ada yang dia sembunyikan di sini. Cuman memang sikapnya dia aja sih yang sedikit kaku di sini, ya. Yang aku lihat. Sedikit kaku yang aku lihat. Jadi kalian tuh seolah-olah mendengarkan kata dia atau pembicaraan dia itu yang kadang bikin sakit gitu. Kadang mungkin cara dia menyampaikan sesuatu kadang bikin kesal gitu kadang, ya. Tapi di sini nggak ada yang dia sembunyikan, ya. Di sini tidak ada yang disembunyikan, cuman kalian aja yang kadang mungkin berpikir
kok dia cuek atau apa, ada orang lain kah gitu, kok sifatnya nggak sama seperti pas pada dia awal gitu ya, karena dia lagi mungkin dengan keadaan seperti ini ya, banyak orang yang terpengaruh dari segi keuangan yang Alisa lihat di sini, dan itu juga mempengaruhi asmara kalian sendiri, juga berimbas juga ya, sedikit tidaknya berimbas. Mungkin dari tekanan, dianya juga ada tekanan dari segi ekonomi ya. Jadi tadinya yang sikapnya yang bisa memahami kalian, yang tadinya yang bisa care sama kalian, jadi itu terbagi, tidak bisa fokus ya, tidak bisa fokus. Itu yang membuat kalian berpikir yang tidak ya. Akhirnya kalian menyangka apakah dia punya orang baru ataukah dia sudah bosan sama kalian. Di sini enggak ada ya, karena dia lagi, yang aku lihat memang pikirannya lagi fokus kepada keuangan dia sendiri. Mungkin karena keadaan juga seperti ini ya, yang aku lihat di sini, atau fokus dengan keluarga dia sendiri saat ini ya, yang aku lihat. Jadi kalian dituntut untuk memahami keadaan ini ya, memaklumi keadaan ini secara hati, secara pikiran. Kalian dituntut untuk lebih bijaksana di sini ya. Di sini memang kebanyakan yang terlihat antara asmara dan keuangan. Itu sih faktornya. Tidak ada yang namanya orang lain gitu, nggak ada yang aku lihat di sini. Asmara, keuangan, keluarga, itu sih. Tidak ada yang disembunyikan selain itu. Di file yang nomor 3 ya, Alisa jelaskan di sini tidak ada yang dia sembunyikan. Jadi berpikiran positif ya kepada orang yang memang kalian sayang. Mungkin di sana dia sedang ada masalah keuangan, atau dia sedang punya masalah dengan keluarganya ya. Jadi dipahami dan dimaklumi keadaan orang yang kalian tuju itu. Gak ada masalah, dibicarakan dengan baik-baik, karena di sini yang aku lihat memang ada 3 unsur di sini: keuangan, keluarga, dan ini ya, cinta. Dan di sini yang aku lihat apakah ini bagian dari cerita Trifat? Iya. Sehingga memang tidak ada yang sembunyikan, tapi fokus ke keluarga yang aku lihat di sini. Ya. Untuk yang memilih file nomor 3. Dan seperti yang Alisa lihat, seseorang yang memakai suatu kepalsuan di sini. Ini kalau tidak resonate berarti bukan untuk kalian ya. Arti kepalsuan di sini yang Alisa tangkap di sini berarti ini adalah hubungan triparty ya, cinta segitiga. Apakah dianya yang sudah menikah atau kaliannya yang sudah menikah di sini? Ya, tapi di balik semua ini memang tidak ada yang disembunyikan ya. Tidak ada yang disembunyikan dari kalian di sini. Memang fokus pada 2 unsur tadi ya. Dan di sini memang terlihat
paling belakang kartunya kayak ada suatu permainan ya, mungkin cinta ini penuh permainan, mungkin ya. Alisa meminta maaf jika di dalam readingan Alisa berbicara tidak sopan atau gimana ya. Kurang lebihnya ya, Alisa meminta maaf jika di dalam readingan ada kata-kata Alisa yang tidak sopan atau menyinggung di sini. Yang namanya cinta memang kadang penuh permainan di sini. Kadang ada seseorang yang dipertemukan sesudah menikah dengan orang lain ya, ataukah kalian di sini yang sudah menikah atau orang itu yang sudah menikah ya. Ini adalah yang namanya suatu perjalanan. Jadi pasti ada suatu permainan. So bisa diinikan dengan bijak, dengan pikiran bijak ya. Semoga ya tidak mengambil suatu keputusan yang salah pada akhirnya. Oke, salam santun untuk kalian, semoga mendapatkan yang terbaik ya, dan yang mau menerima kalian apa adanya, bukan ada apanya ya. Untuk yang mau personal reading bisa langsung ke WhatsApp Alisa ya. Dan maaf jika memang di dalam ini ya merespon agak slow mungkin. Oke. Salam santun ya untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.